Kenapa ini didirikan? Karena memang saat ini permasalahan dalam layanan kesehatan adalah kurangnya dokter spesialis, dan kami mendapatkan penugasan dari Kemendikti untuk membuka itu untuk membantu produksi dokter spesialis yang lebih banyak di Indonesia. Pertama, institut pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi profesi. Yang ketiga, rumah sakit pendidikan. Untuk menjadi wahana pendidikan tidak hanya untuk fakultas kedokteran, tapi untuk seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast. Podcast inspiratif tentang perjalanan menjelajahi berbagai macam fakultas di Kampus Biru, Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Episode kali ini tentunya sangat spesial, karena kali ini kita akan membahas salah satu fakultas yang berperan penting akan pengabdiannya yang tulus dalam bidang kesehatan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan langsung Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSI, Medical Spesialis Anak Konsultan. Baik, selamat datang, Dokter. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Baik, teman UB, mari kita langsung saja untuk menjelajah lebih lanjut tentang Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik dokter, mungkin sebagai pengantar, boleh dijelaskan kepada teman UB yang sedang menonton bagaimana perjalanannya menjadi seorang dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Latifah. Jadi pertama-tama saya menjadi dosen mulai tahun 2005, kemudian pada tahun 2012 diangkat sebagai sekretaris jurusan kedokteran, kemudian tahun 2015 menjadi wakil dekan bidang akademik, dan tahun 2019 dipercaya menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk periode yang pertama sampai tahun 2023, dan saat ini saya sedang menjalani periode kedua sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oke, baik, luar biasa sekali. Itu tadi merupakan selayang pandang dari Dr. Wisnu perjalanannya menjadi seorang dekan dari FKUB, begitu ya dokter. Baik dokter, seperti yang kita tahu Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini merupakan salah satu fakultas yang memang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, begitu. Kira-kira dari Dr. Wisnu sendiri mungkin boleh dipaparkan juga tentang visi dan misi, begitupun program strategis dari Fakultas Kedokteran UB saat ini. Silakan dokter. Ya, jadi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memiliki visi untuk menjadi institut pendidikan kedokteran dan kesehatan, pelopor dan pembaharu yang memiliki reputasi internasional yang berbasiskan budaya dan Pancasila untuk mewujudkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artinya di sini ada beberapa hal yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama adalah pelopor dan pembaharu. Jadi kami ingin menjadi suatu institusi yang memiliki banyak inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan saya kira ini sangat sejalan dengan misi dari Dikti-Saintek, yaitu Dikti-Saintek berdampak. Jadi kita memiliki visi bagaimana inovasi yang kita hasilkan bisa berdampak untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kami ingin menjadi suatu institusi yang memiliki reputasi internasional, dan ini sangat sejalan dengan apa yang sudah menjadi visi dari Universitas Brawijaya sendiri. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Pastinya FKUB ini berupaya penuh untuk menciptakan generasi yang unggul melalui inovasi-inovasinya dan juga tentunya tentang reputasi internasional dan berdampak untuk masyarakat, begitu ya dokter. Nah, ini menarik untuk dibahas ya dokter. Tentunya untuk meningkatkan reputasi di skala internasional sendiri, FKUB salah satunya memiliki program kelas internasional atau IUP program. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan dokter, apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di kelas internasional ini sendiri, begitu? Iya, jadi mungkin saya ingin menceritakan sejarah sedikit terkait kelas internasional ini. Jadi sebenarnya kami mulai di bawah tahun 2007 itu sudah ada kelas internasional. Kami sudah melakukan penerimaan mahasiswa dari internasional, khususnya dari Malaysia. Ya. Hanya memang dalam perjalanannya
ini berlanjut terus, dan dalam 2 tahun terakhir ini kami membuat atau menggagas suatu kelas internasional undergraduate program, di mana kelas internasional ini atau IUP ini betul-betul memang ingin mewujudkan visi dari Fakultas Teknologi Brawijaya sebagai institusi yang berreputasi internasional, seperti itu. Dan memang ada beberapa perbedaan daripada kelas reguler. Pertama, tentunya kelas ini kami buat tersendiri. Jadi ada satu kelas sendiri dengan kapasitas 50 orang, jadi terpisah dengan kelas reguler, dan yang lebih penting adalah memiliki rancangan kurikulum yang berbeda dengan reguler, di mana di sini secara waktu itu lebih dipampatkan karena kami menambahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, apakah itu exchange, apakah itu mobilitas international mobility, ataupun kegiatan intercalated program, jadi mengambil program Master of Science, jadi S2 di luar negeri. Baik, berarti memang FKUB ini sangat inovatif juga ya dokter ya, untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk dapat menikmati kelas internasional ini sehingga dapat meningkatkan upayanya menjadi world class university, seperti itu ya dokter. Luar biasa sekali teman UB, tentunya sangat menarik ya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini sendiri. Baik dokter, kita beralih sedikit ke riset dan inovasi yang dilakukan oleh FKUB berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Boleh dijelaskan dokter, kira-kira riset atau inovasi unggulan seperti apa yang telah dihasilkan oleh FKUB? Ya, untuk riset sendiri kami memang melakukan pengembangan melalui kelompok-kelompok kajian yang ada di FK. Ada beberapa kelompok kajian yang sudah established, dan disinilah riset dan inovasi itu akan kita hasilkan ya. Ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan, dan itu cukup banyak, dan selain itu juga banyak kolaborasi yang sudah kita lakukan baik secara dengan mitra dalam negeri ataupun mitra luar negeri, dan kami dari Fakultas Kedokteran sangat mensupport, sangat mendukung untuk berjalannya riset ini, apalagi yang menghasilkan inovasi. Ada beberapa upaya yang kami lakukan dalam mendorong untuk riset dan inovasi ini. Pertama tentunya dari aspek pendanaan. Kami memberikan beberapa dana dari Fakultas Kedokteran, dan saya kira cukup besar dari anggaran yang ada untuk mendorong berjalannya riset. Selain juga kami mendorong para peneliti ini untuk melakukan atau mendapatkan hibah-hibah dari dalam ataupun luar negeri. Baik, berarti dapat disimpulkan ya teman UB bahwa FKUB ini sangat mendukung penuh atas inovasi dan riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa ini supaya menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik serta untuk lebih berkelanjutan tentang kesehatan masyarakat itu sendiri, begitu. Luar biasa sekali ya dokter. Nah, kalau boleh tahu berkaitan dengan riset dan inovasi ini, apakah ada kolaborasi yang memang dijalin langsung oleh FKUB seperti itu? Ya, benar sekali Mbak Latifah. Jadi ada beberapa kolaborasi yang sudah kita lakukan yang sedang berjalan ini, salah satunya dengan Global Health dan juga NIHR, itu JOS Institute ya. Jadi suatu lembaga riset di luar negeri di Inggris ya. Jadi kami melakukan riset multi-years dalam beberapa tahun, kalau tidak salah 5 tahun, untuk melihat perubahan iklim khususnya terkait polusi dengan kesehatan ya. Jadi kami melakukan penelitian di beberapa desa di Kabupaten Malang dan juga di Banyuwangi. Kita melihat hubungan antara kualitas udara dengan kesehatan, khususnya yang sedang ada kesehatan jantung dan penyakit jantung dan penyakit paru. Dan ini akan berjalan selama 5 tahun, ini sudah berjalan dalam tahun kedua. Ya. Baik, luar biasa ya, berarti tidak hanya inovasi secara teoritis saja, tapi juga praktis dan langsung terjun kepada masyarakat, begitu ya dokter. Luar biasa, berarti untuk dalam konteks pelayanan masyarakat sendiri, itu tadi termasuk salah satu tindakan preventif begitu ya dokter ya, di daerah-daerah begitu. Baik, luar biasa ya teman UB.
Tentunya hal ini dilakukan FKUB untuk dapat mengimplementasikan beberapa ilmunya yang dapat diterapkan di wilayah masyarakat seperti itu. Baik, selanjutnya dokter, kita akan membahas mengenai peran dari mahasiswa, dosen, serta alumni yang ada di FKUB sendiri untuk mewujudkan FKUB yang lebih unggul. Mungkin boleh dijelaskan dokter, dari lulusan-lulusan dari FKUB ini perannya seperti apa dan dosennya berperan seperti apa, begitupun mahasiswa yang saat ini masih aktif. Jadi memang kami sangat mendorong baik itu pada mahasiswa ataupun dosen atau alumni untuk memberikan meningkatkan performa atau rekognisi dari Fakultas Universitas Brawijaya ya. Jadi untuk mahasiswa sendiri kami sangat mendorong mahasiswa untuk berprestasi, mengikuti banyak-banyak lomba ya, baik lomba yang di dalam atau di luar negeri, dan kita memfasilitasi dengan memberikan wadah dalam bentuk apakah itu lembaga studi ilmiah mahasiswa ataupun mereka diikutkan dalam riset-riset di dalam kelompok kajian ya. Dan ini saya kira sangat penting sekali supaya mahasiswa bisa terasah potensinya sehingga bisa berprestasi, dan itu tentunya nanti akhirnya akan membanggakan atau meningkatkan citra daripada institusi. Kemudian untuk dosen sendiri kami mendorong para dosen untuk banyak melakukan riset dan tentunya berkolaborasi dengan pihak luar, dan kita berharap dosen-dosen ini nanti akan memiliki mitra dari luar dan tentunya akan meningkatkan jaringan riset dengan pihak luar, dan kami juga mendorong dosen-dosen untuk bisa terutama yang belum studi S3 untuk studi di luar negeri. Saat ini banyak dosen kami yang sedang bersekolah di luar negeri. Sedangkan untuk alumni kami memiliki ikatan alumni Komisariat FK, dan kami berupaya untuk meningkatkan network di antara alumni sehingga akan ada jalinan yang kuat antara alumni, dan kami juga melakukan kolaborasi terutama dengan alumni yang sudah berhasil dan sukses ya, untuk meluarkan ilmunya pada alma mater, pada mahasiswa, bagaimana mereka bisa sukses, sehingga hal ini bisa memberikan inspirasi untuk para mahasiswa untuk bisa sukses seperti alumni yang sudah sukses. Baik, luar biasa dokter. Nah, tadi itu sudah dijelaskan juga peran dari mahasiswa yang harapannya dapat terus memberikan prestasi begitu, kemudian alumni yang nantinya dapat sharing, kemudian tentang peran dosen juga yang dapat aktif melakukan riset dan melakukan studi lanjut di luar negeri supaya nantinya dapat kembali lagi ke alma mater tercinta Universitas Brawijaya untuk mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Baik dokter, kira-kira dari beberapa pemaparan tersebut, apakah ada tantangan yang dalam pengelolaan pendidikan kedokteran saat ini begitu dokter? Dan kira-kira bagaimana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini menghadapinya? Ya, jadi kalau tantangan pasti ada ya, karena kita hidup pasti selalu ada masalah ya. Dan saya kira tantangan itu tidak membuat kita ciut, tapi membuat kita semakin lebih matang, lebih tumbuh, lebih besar ya. Kita dalam menghadapi tantangan, memang saya kira tantangan itu banyak ya, baik itu eksternal maupun internal ya. Eksternal salah satunya adalah banyaknya perubahan regulasi dalam pendidikan dokter yang tentunya kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua secara internal ya, dengan jumlah mahasiswa yang banyak ya, kita cukup banyak mahasiswanya dengan jumlah prodi yang cukup banyak, tentunya ini menjadi tantangan untuk kita sendiri, bagaimana kita bisa mengorganisir jumlah mahasiswa ini mengambil potensi yang besar sehingga bisa lebih berkembang lagi. Tapi saya kira tidak masalah kita menghadapi tantangan itu, kita selalu bisa beradaptasi, bisa terus tumbuh ya di tengah tantangan yang ada. Baik, kata kuncinya itu tadi ya teman UB, di tengah tantangan itu pastinya kita harus tetap bisa beradaptasi sambil kita mencari solusi terbaik seperti itu. Baik, luar biasa ya teman UB, itu tadi pemaparannya tentang bagaimana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dapat menghadapi tantangan global seperti itu. Baik dokter, kita kembali lagi ke pengabdian masyarakat dokter. Apakah ada sekiranya program yang berfokus di bidang kemahasiswaan
yang kaitannya dengan leadership atau mungkin pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang disediakan oleh FKUB. Ya, jadi untuk pengabdian masyarakat kami sudah melakukan beberapa pengabdian masyarakat dan salah satunya yang berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi pada sebelum COVID itu kita sudah menginisiasi ada program Smart Health ya di Malang Selatan, kalau tidak salah daerah Kepanjen ya. Kita bekerjasama dengan NIHR dan Global Health mengembangkan suatu sistem upaya preventif kesehatan pada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi masalah-masalah kesehatan dan melakukan intervensi sedini mungkin. Dan ini saat ini kami lanjutkan dan kami kolaborasikan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa ada pada saat melakukan program kerja PKNM, program kerja nyata mahasiswa, itu kami tempatkan di tempat yang sama, sehingga nanti bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada program Smart Health itu. Sehingga nanti ke depan kami berharap ini akan menjadi suatu desa binaan yang berjalan terus, yang nanti akhirnya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tempat tersebut ya. Di satu sisi masyarakat bisa semakin baik kesehatannya, di satu sisi kita juga menjadi wahana kita untuk belajar, untuk melakukan pengabdian masyarakat di situ. Baik, luar biasa. Itu tadi merupakan upaya-upaya serta inovasi yang dilakukan FKUB untuk pelayanan masyarakat gitu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti itu. Baik, selanjutnya yakni kita beralih kembali ke kolaborasi dan internasionalisasi nih, dokter. Kira-kira apakah ada langkah-langkah dari fakultas dalam memperkuat akreditasi internasional dan sertifikasi kompetensi dokter yang diakui oleh skala global maupun skala nasional seperti itu, dokter? Ya, jadi salah satu kita untuk internasionalisasi adalah dengan kelas internasional ini ya. Jadi di program IUP ini atau kelas internasional ini kita mulai sejak dini memaparkan bagaimana layanan kesehatan di luar. Jadi namanya Global Health ya. Sehingga mereka sudah punya wawasan yang luas bahwa ternyata layanan kesehatan di luar itu seperti apa. Bagaimana caranya kita melakukan mobilisasi internasional ya. Jadi mereka berkesempatan untuk exchange ke sana ataupun mereka juga bisa ngambil S2 di sana. Saat ini kami lagi merancang program untuk intercalated program namanya. Jadi IUP kami itu nanti bekerjasama dengan University of Manchester untuk program S2. Jadi adik-adik IUP ini pada semester ke-7 akan mengambil program S2 di Manchester selama 1 tahun, kemudian kembali ke sini untuk melanjutkan pendidikan profesi dokternya. Sehingga nanti harapannya mereka lulus itu dokter dan menjadi Master of Science, MSc, ada 2 gelar. Luar biasa sekali ya, ternyata teman UB itu tadi upaya-upaya dilakukan FKUB untuk menunjang tingkat internasionalisasi dari FKUB itu sendiri. Baik dokter, ini sebenarnya agak sedikit penasaran juga ya. Mungkin teman UB di sini juga penasaran di era digitalisasi saat ini, dokter. Tentunya kita sering mengenal dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI. Nah, sekiranya bagaimana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya khususnya dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini begitu, dokter, dengan adanya kecerdasan buatan yang dimana memang FK sendiri kan sebenarnya itu kaitannya dengan manusia begitu, dokter. Itu bagaimana cara beradaptasinya begitu? Ya, jadi kami sangat artinya tidak menolak untuk artificial intelligence ya. Kita mendorong mahasiswa untuk tahu dan belajar itu. Jadi silakan untuk bisa memasukkan artificial intelligence, tetapi memang dalam beberapa hal khusus dalam layanan kesehatan kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada AI ya. Karena ada manusia itu memiliki keunikan yang memang kadang-kadang tidak bisa dilihat dari ditemukan dengan artificial intelligence, tapi dari langsung kontak dengan pasien ya. Tapi secara prinsip mahasiswa kemudian dosen juga harus menguasai AI, terutama dalam hal mungkin menunjang pembelajaran. Itu sangat penting sekali saya kira. Jadi bagaimana kita belajar itu bisa lebih efisien dengan menggunakan AI, tapi kita juga tidak dikuasai oleh AI, tapi kita harus menguasai AI. Baik, luar biasa ya. Berarti pesannya adalah AI itu tidak masalah karena memang teknologi akan selalu berkembang, tapi bagaimana penerapannya dapat digunakan dengan baik dan sesuai etika begitu ya, dokter.
Baik, luar biasa teman UB. Ini mungkin ada yang penasaran juga tentang infrastruktur nih, dokter. Nah, dari FKUB ini sendiri juga pastinya memiliki rumah sakit pendidikan ya, seperti contohnya RSUB, kemudian ada fasilitas klinik UB juga, kemudian laboratorium-laboratorium yang ada. Kemudian bagaimana peran atau strategi dari FKUB sendiri untuk dapat menunjang tridharma perguruan tinggi lewat fasilitas yang ada? Ya. Jadi memang rumah sakit UB dan klinik UB bukan punyanya Fakultas Kedokteran, tapi punyanya Universitas Brawijaya. Yeah. Tapi kami ini memang sebenarnya filosofinya rumah sakit UB itu adalah rumah sakit pendidikan. Jadi memang itu didirikan untuk menjadi wahana pendidikan tidak hanya untuk Fakultas Kedokteran, tapi untuk seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Dan kami dari Fakultas Kedokteran itu sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya, dan ke depan Rumah Sakit Universitas Brawijaya akan menjadi rumah sakit pendidikan utama untuk FKUB, khususnya untuk program studi profesi dokter. Dan ini sudah mulai kita inisiasi. Saat ini kita sudah mulai mengirimkan beberapa peserta didik di sana untuk menjalankan pendidikan atau magang di sana. Ke depan nanti mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa kita kirim ke sana sambil kita melengkapi juga fasilitas pendidikan di RSUB. Baik, luar biasa ya teman UB. Jadi memang di UB ini sendiri memiliki salah satu fasilitas bernama Rumah Sakit UB yang memang dapat digunakan oleh seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya dan dari Fakultas Kedokteran sendiri untuk melanjutkan pendidikan seperti itu ya. Baik, dokter, kalau boleh tahu dari FKUB sendiri, apakah ada beberapa rencana besar untuk beberapa tahun ke depan yang dapat memperkuat peran sebagai pusat pendidikan kedokteran yang unggul? Iya. Jadi selain kita mendorong untuk prodi-prodi yang ada untuk lebih berkembang, jadi kami saat ini mendorong prodi-prodi yang sudah unggul untuk mengikuti akreditasi internasional. Ya, harapannya dia bisa naik kelas dan bisa terkognisi internasional. Dan alhamdulillah dari Lampetekes itu sudah ada lembaga yang melakukan akreditasi internasional ya, dan saya kira itu sangat bagus sekali karena memang kalau di kedokteran itu sudah disesuaikan dengan World Federation Medical Education WFMA ya. Kemudian yang kedua, kami juga saat ini sedang mengusulkan pembukaan beberapa program studi yang baru, khususnya program studi spesialis dan spesialis ya. Kenapa ini didirikan? Karena memang saat ini permasalahan dalam layanan kesehatan adalah kurangnya dokter spesialis, dan kami mendapatkan penugasan dari Kemendikti untuk membuka itu untuk membantu produksi dokter spesialis yang lebih banyak di Indonesia. Dan alhamdulillah ini sedang berproses, ada 6 program studi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa. Jadi itu salah satu kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan untuk pengembangan institusi. Baik, semoga apapun yang menjadi rencana dari FKUB dapat terimplementasi, terwujudkan dengan lancar begitu ya, dokter. Baik, luar biasa sekali. Baik dokter, di Indonesia sendiri ini kan juga ada Ikatan Dokter Indonesia. Betul, ya, IDI ya. Nah, itu kira-kira apa sih, boleh dijelaskan peran-perannya dari FKUB sendiri atau mungkin dari peran Dr. Wisnu sendiri di Ikatan Dokter Indonesia itu seperti apa? Jadi Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi profesi ya. Jadi sebenarnya di dalam pendidikan profesi itu ada 3 komponen yang harus berkolaborasi. Pertama, institut pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi profesi. Yang ketiga, rumah sakit pendidikan. Organisasi profesi adalah organisasi yang menentukan resepnya. Bagaimana sih profil dokter yang akan dihasilkan? Nah, dia jadi membuat resepnya. Siapa yang memasak? Yang memasak adalah Fakultas Kedokteran sebagai kokinya. Tempatnya di mana? Di rumah sakit pendidikan. Jadi 3 hal itu yang harus berjalan dengan baik, berkolaborasi untuk menghasilkan dokter yang kompeten. Baik, luar biasa. Berarti memang harus bersinergi begitu ya dokter, untuk mencetak dokter-dokter yang unggul, baik itu di skala nasional maupun global. Baik dokter, menuju akhir, mungkin boleh disampaikan pesannya untuk teman UB yang sedang menonton, mungkin bagi mahasiswa maupun alumni, maupun dosen-dosen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Silakan dokter. Terima kasih.
Jadi pertama untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saya kira Anda harus bangga menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, karena Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya merupakan satu fakultas yang terkemuka di Indonesia, dan saya kira peranan dari mahasiswa itu sangat penting sekali untuk membantu meningkatkan reputasi daripada Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berlomba untuk berprestasi, memberikan yang terbaik untuk Fakultas Kedokteran, baik di bidang pendidikan, penelitian, ataupun pengalaman masyarakat. Kemudian untuk para dosen, saya kira menjadi penting sekali, karena dosen menjadi salah satu aktivitas yang sangat krusial dalam pengembangan institusi, dan tanpa dosen yang berkualitas tentunya kita tidak bisa menjadi besar seperti ini. Dan tentunya untuk para alumni, saya berharap support dan dukungan dari alumni sangat kami butuhkan untuk pengembangan FKUP ke depan. Oleh karena itu, kami minta selalu support dari alumni, tidak hanya material tapi juga support baik itu secara non material juga sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kita membuat jejaring yang baik ya di seluruh Indonesia, sehingga kita memiliki jaringan alumni yang kuat di seluruh Indonesia ataupun di dunia. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari Dr. Wisnu serta pesan yang akan diberikan kepada teman-teman mahasiswa, alumni, dan dosen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik teman UB, tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi Bonsai on Podcast pada siang hari ini. Dan harapannya semoga Fakultas Kedokteran UB semakin berjaya, semakin unggul dalam mencetak generasi-generasi emas yang berprestasi dan dokter yang nantinya dapat melayani dengan penuh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya teman UB, bersama saya Latifah Rizka sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.